Kesempatan kali ini kita akan membahas potensi multi-bagger di saham BCIC, Bank J Trust Indonesia. Sekedar mengingatkan, disclaimer dulu, ini adalah bukan anjuran beli atau jual, tapi lebih ke arah edukasi teknikal supaya kita mendapatkan ide apa yang kita bisa analisa dari saham BCIC ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita juga ingatkan lagi ciri-ciri saham multi-bagger di sini. Nah, kita mulai dengan ciri-ciri yang pertama, yaitu saham tersebut sideways minimum 6 bulan. Jadi kita tarik dulu untuk BCIC garis di angka 200 di sini, dimulai dari tanggal 12 Januari. Jadi untuk 6 bulan itu kita harus menunggu sampai BCIC itu di 12 Juli. Jadi saat ini belum sampai 6 bulan dari segi sideways-nya BCIC itu sendiri. Jadi kita masih menunggu berapa lama formasi sideways ini terjadi. Untuk yang kedua adalah volume tembus resistance-nya minimal 10 kali lipat dari volume rata-rata. Nah, kita harus menunggu juga apakah BCIC bisa tembus di angka 200 ini atau tidak. Kemungkinan besar bisa akan tembus dengan volume tinggi, tapi kita juga lihat dulu nih, volume rata-rata saat ini berada di angka 6 juta, 6,7 juta. Jadi kalau BCIC bisa tembus di atas 67 juta, itu merupakan suatu hal yang baik, jadi memenuhi ciri-ciri saham multi-bagger ini. Kalau kita perhatikan di tanggal 18 Mei juga volumenya mencapai 52 juta. Jadi untuk mencapai 70 juta atau 6,67 juta itu bukan hal yang mustahil untuk BCIC. Nah, nanti ciri-ciri berikutnya setelah naik ke atas dan ketika turun di bawah itu tidak akan turun di bawah 200. Nah, ini ada kemungkinan besar BCIC juga amat sulit untuk tembus di bawah 200 karena ini kita lihat ada 200 hari moving average. Jadi kalau BCIC berhasil naik, biasanya ketika turun itu tidak akan terlalu jauh dari level 200 moving average-nya, ya. Lalu kita lihat ciri-ciri yang keempat adalah volume naik minimal 2 kali lipat dari volume turun. Saat ini memang belum tembus, tapi kita bisa lihat tren kenaikan untuk volume dari BCIC itu sendiri sebenarnya sangat menarik karena kita lihat di sini contoh. Jadi BCIC naik dengan volume 37 juta, lalu ketika dia turun, volume turunnya hanya 7,8 juta. Ya, begitu juga di sini tanggal 31 Maret BCIC naik dengan volume 36 sampai 37 juta. Penurunannya hanya 11,9 juta atau 12 juta. Seperti itu. Dan terakhir di sini juga lebih menarik lagi. Volume naik sekitar 51 juta, volume turun hanya 18 juta. Jadi di bawah 2 kali lipat dari volume naiknya. Nah, jadi memang kita harus tunggu untuk BCIC. Jadi ini hanyalah suatu pantauan apakah bisa atau tidak. Juga harus kita lihat lagi lebih lanjut. Nah, saat ini memang BCIC membentuk potensi ini namanya inverse head shoulder seperti biasa. Karena memang sempat turun dalam di sini, lalu di sebelah kanan terjadi pembentukan shouldernya. Jadi shouldernya kita gambarkan sekarang menjadi seperti ini. Memang tidak simetris. Nah, kita harus lihat juga seberapa turun BCIC akan dibawa sebelum dia akhirnya bisa tembus dari resistance 200-nya. Nah, kalau sudah berhasil tembus, target jangka menengah itu untuk BCIC berada di sekitar dari sini sekitar 256 sampai 260. Walaupun saat ini terlihat menarik karena dari 150 sampai 260 itu sekitar 110 poin atau lebih dari 60%. Kan tetapi amat sulit untuk menentukan apakah ini sudah bottom atau belum karena BCIC secara teori masih downtrend. Bisa saja BCIC dibawa turun sampai ke level support di sini, yaitu sekitar 130. Di sini sempat pernah disentuh ya di November dan juga terakhir ini di bulan Mei 17. Nah, kalau memang kita beli sekarang di 150 lalu menyentuh 130,
itu sudah hampir 15%. Jadi apakah itu menarik atau tidak, kita tidak tahu. Ya, cuma kalau membeli sekarang ada resiko seperti itu. Dan juga tidak ada jaminan level 130 ini bisa bertahan gitu kan. Nah, jadi makanya kita lihat juga apakah kalau memang downtrend ditembus, kita beli dulu di mungkin di level 160 dengan stop loss di bawahnya ya. Mungkin stop lossnya di level 143 seperti itu atau 142, kita tunggu gitu kan. Lalu kita juga bisa lihat titik beli kedua adalah ketika menembus level 200 ya, dengan stop loss di bawah mungkin di 188 atau 186 seperti itu. Nah, dengan potensi kenaikan ke 260. Nah, di luar dari itu kita bisa lihat sendiri ada support resistance lagi yang kuat di 290 ya. Selebihnya memang tidak ada resistance lagi setelah itu sampai di 470. Karena BCIC ini sempat pada waktu itu ditarik naik ke level 1100. Ya, tapi ini sudah agak lama. Jadi ada kemungkinan pemain-pemain besar yang menjual di 1000, 1100, 500, dan 300 itu mencoba membeli kembali di level 150 sampai 200. Dan juga bisa kita lihat kalau memang dari segi valuasi PBV BCIC ini masih di bawah 1. Ya, walaupun memang di kuartal 1 2022 ini BCIC masih merugi. Oke, sekian saja pembahasan singkat untuk BCIC. Moga-moga bisa dipantau sebagai potensi multi-bagger berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.